Yes, mantap alhamdulillah. Kabar baik hampiri timnas Indonesia. Fans Garuda Auto bahagia dan lega mendengarnya. Dikonfirmasi langsung FC Dallas. Kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes sudah ikut latihan klub. Dipastikan siap gabung timnas dan bermain lawan timnas Bahrain dan Cina kah? Mantap betul lah ini. Gak khawatir lagi soal penjaga gawang. Insya Allah aman dah. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan langkah cerdas Martin Paes dalam targetnya raih poin maksimal di laga away versus Bahrain dan Cina di sini. Skandal super kontroversial. Lagi dan lagi, AFC buat keputusan penuh tanda tanya besar. Usai resmi tunjuk wasit utama asal Oman Ahmad Al-Kaf. Bahkan seluruh asisten wasitnya juga dari Oman. Wah, gimana sih ini? Setiap lawan tim Timur Tengah selalu aja begini. Berpotensi digembosi wasit terus. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini berdampak besar dalam pertandingan mendatang? Simak semua detailnya di sini. Ini baru top. Kejutan spesial dari Belanda. Gans timnas Indo langsung full senyum mendengarnya. Mendadak gelandang andalan timnas Indonesia Tom Haye dapat dorongan mental jelang gabung timnas Indonesia. Modal berharga hadapi laga krusial versus Bahrain dan Cina. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini berdampak besar bagi penampilannya mendatang? Simak semua detailnya di sini. Nah kan loh, akhirnya dapat karma menohok. Asal-asalan tuduh timnas Indonesia soal naturalisasi yang gak berdasar. Mendadak timnas Cina dilanda musibah besar, dapat kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia. 3 pemain penting dipastikan absen, sampai Branko Ivankovic bingung cari pengganti kah? Itulah bung, karma itu ada. Makanya jangan asal tuduh aja tanpa dasar jelas, sekarang tahu sendiri dampak besarnya. Hahaha kocak. Yes, alhamdulillah. Kejutan besar hampiri timnas Indonesia. Fans Indo Auto bahagia dan semakin optimis mendengarnya. Ternyata langkah kejutan timnas Bahrain di bawah asuhan Dragan Talajic ini malah untungkan timnas Indonesia. Salah langkah yang gak terduga sebelumnya kah? Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan semua detail mengejutkan yang bisa membuat geleng-geleng kepala. Yes, ini baru top. Langkah super gemilang. Semua dilakukan demi tembus posisi kiper utama timnas Indonesia, Hernando Ari dengan sangat tegas dan berani lakukan hal khusus ini jelang gabung skuad Garuda. Mantap Nando. Mental top tetap lakukan yang terbaik dan bersaing sehat demi timnas Indonesia. Apa yang terjadi sebenarnya di balik layar? Temukan langkah gemilang Hernando yang bisa berdampak besar dalam karirnya di timnas Indonesia. Ini dia, akhirnya terungkap jelas dan gamblang. Ternyata inilah penyebab Sintayong lebih pilih panggil Hoki Caraka daripada Ramadhan Sananta untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi di balik layar? Dan bagaimana dampak hadirnya Hoki dalam strategi Coach Sintayong di pertandingan mendatang? Ini dia penjelasannya. Bikin gempar publik. Gak nyangka sebelumnya. Usai ditahan timnas Indonesia, tiba-tiba timnas Australia panggil pemain keturunan Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kok bisa sih? Sebagus itukah kualitas pemain keturunan Indonesia? Hahaha. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan bagaimana langkah mengejutkan ini bisa pengaruhi persaingan grup C mendatang. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, mantap alhamdulillah. Kabar baik hampiri timnas Indonesia. Fans Garuda Auto bahagia dan lega mendengarnya. Dikonfirmasi langsung FC Dallas. Kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes sudah ikut latihan klub. Dipastikan siap gabung timnas dan bermain lawan timnas Bahrain dan Cina kah? Mantap betul lah ini. Gak khawatir lagi soal penjaga gawang. Insya Allah aman dah. Apa yang bisa terjadi selanjutnya?
Temukan langkah cerdas Martin Paes dalam targetnya raih poin maksimal di laga away versus Bahrain dan Cina di sini. Timnas Indonesia mendapat kabar baik menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Tiongkok pada 10 dan 15 Oktober. Penjaga gawang utama Martin Paes yang sempat mengalami cedera ringan di pergelangan tangan kanan sudah terlihat mengikuti latihan bersama FC Dallas pada Jumat malam waktu Indonesia. Latihan ini dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi Portland Timbers akhir pekan ini. Sebelumnya, Paes absen dari daftar pemain FC Dallas saat mereka kalah dari San Jose Earthquakes pada Kamis pagi waktu Indonesia. Paes diduga mengalami cedera pergelangan tangan saat latihan menjelang pertandingan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah Paes akan dimainkan dalam laga melawan Portland Timbers atau saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Setelah pertandingan melawan Earthquakes, FC Dallas merilis video wawancara dengan Paes. Dalam wawancara tersebut, Paes mengatakan bahwa hasil imbang Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia memberikan semangat besar bagi tim menjelang pertandingan berikutnya. Saya pikir kedua pertandingan tersebut menjadi dorongan semangat yang besar bagi kami dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, ujar Paes. Kami melihat bahwa kami bisa bersaing dengan negara-negara yang pernah bermain di Piala Dunia. Kami benar-benar bisa melakukannya dan melaju ke Piala Dunia di sini, di Amerika Serikat pada tahun 2026. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan saya pikir para fans pantas mendapatkan itu, tegas Martin Paes. Skandal super kontroversial. Lagi dan lagi, AFC buat keputusan penuh tanda tanya besar. Usai resmi tunjuk wasit utama asal Oman Ahmad Al-Kaf. Bahkan seluruh asisten wasitnya juga dari Oman. Wah, gimana sih ini? Setiap lawan tim Timur Tengah selalu aja begini. Berpotensi digembosi wasit terus. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini berdampak besar dalam pertandingan mendatang? Simak semua detailnya di sini. Laga penting antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah semakin dekat. Namun, penunjukan wasit asal Oman Ahmad Al-Kaf untuk memimpin pertandingan ini mengundang sejumlah spekulasi. Al-Kaf akan bertugas sebagai wasit utama, sementara seluruh asisten wasitnya juga berasal dari Oman. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan supporter Garuda mengingat hubungan regional yang erat antara Oman dan Bahrain yang bisa menimbulkan potensi ketidakadilan di lapangan. Bahrain dan Oman adalah negara yang sama-sama berasal dari kawasan Teluk Persia dengan hubungan kultural dan politik yang cukup erat. Penunjukan wasit dari negara yang bertetangga dan memiliki ikatan regional dengan Bahrain tentu bisa menimbulkan kekhawatiran mengenai netralitas. Sementara itu, Indonesia harus berjuang menghadapi lawan berat di kandang Bahrain tanpa jaminan keadilan yang benar-benar netral. Kekhawatiran tentang potensi bias dalam pertandingan ini bukan tanpa alasan. Sejarah memperlihatkan bahwa timnas Indonesia kerap kali merasa dirugikan dalam beberapa pertandingan yang dipimpin oleh wasit dari AFC, terutama saat melawan tim-tim dari Asia Timur dan negara-negara Teluk. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Indonesia pernah menghadapi keputusan wasit yang dipandang tidak adil seperti penalti yang dipertanyakan, keputusan offside yang kontroversial, atau peringatan yang tampak berlebihan. Salah satu contoh yang paling dikenang adalah ketika Indonesia bermain melawan Vietnam dalam turnamen Piala AFF, di mana beberapa keputusan wasit dianggap sangat merugikan tim Garuda, terutama dalam situasi-situasi kunci. Contoh lainnya adalah saat Indonesia bertemu dengan tim dari negara-negara Teluk di Piala Asia U23 2024, di mana kontroversi keputusan wasit juga menimbulkan tanda tanya. Dalam laga tersebut, wasit dari Asia Barat membuat keputusan-keputusan yang dianggap cenderung berat sebelah, termasuk pemberian kartu yang diperdebatkan dan pengabaian pelanggaran yang jelas terhadap pemain Indonesia. Sementara itu, supporter Garuda berharap agar tim kebanggaan mereka bisa tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh potensi ketidakadilan wasit. Mereka berharap wasit Ahmad Al-Kaf dan timnya bisa memimpin laga dengan profesional dan netral, sehingga hasil pertandingan benar-benar mencerminkan performa kedua tim di lapangan.
Ini baru top. Kejutan spesial dari Belanda. Gans timnas Indo langsung full senyum mendengarnya. Mendadak gelandang andalan timnas Indonesia Tom Haye dapat dorongan mental jelang gabung timnas Indonesia. Modal berharga hadapi laga krusial versus Bahrain dan Cina. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini berdampak besar bagi penampilannya mendatang? Simak semua detailnya di sini. Tom Haye mendapatkan dorongan mental setelah mendapat pujian dari pelatih Almere City FC, Hedwiges Maduro. Gelandang timnas Indonesia ini dinilai sebagai pemain kunci di timnya. Meskipun baru bergabung dengan Almere City, Haye langsung beradaptasi dengan cepat dan menjadi andalan di lini tengah. Pelatih Maduro menyatakan bahwa kehadiran Tom Haye telah memberikan kestabilan bagi lini tengah Almere City, terutama karena Haye berduet dengan Anas Tahiri, mantan rekan setimnya di SC Heerenveen. Hasilnya mungkin belum terlihat jelas, tetapi dengan Tom Haye dan Anas Tahiri di lini tengah, kami mendapatkan kestabilan yang kuat di bagian inti tim, ujar Maduro, dikutip dari NOS. Maduro juga menambahkan bahwa di lini tengah inilah pola serangan dan pertahanan tim mulai terbentuk. Pujian ini menunjukkan bahwa Haye telah menjadi tulang punggung tim, meskipun baru saja bergabung. Sebentar lagi, gelandang berusia 29 tahun ini juga akan memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi dorongan besar bagi Tom Haye yang kini sudah menemukan kembali ritmenya di lapangan. Sebelumnya, ia sempat mengalami kesulitan saat membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Karena saat itu ia belum memiliki klub setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir. Namun kini dengan kondisi fisik yang lebih bugar dan mental yang lebih kuat, Haye diharapkan bisa memegang peran penting di lini tengah timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Kejutan besar hampiri timnas Indonesia. Fans Indo auto bahagia dan semakin optimis mendengarnya. Ternyata langkah kejutan timnas Bahrain di bawah asuhan Dragan Talajic ini malah untungkan timnas Indonesia. Salah langkah yang tak terduga sebelumnya kah? Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan semua detail mengejutkan yang bisa membuat geleng-geleng kepala. Timnas Bahrain terus mempersiapkan diri dengan matang jelang menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Dragan Talajic rutin menjalani latihan, baik latihan ringan maupun berat, serta memperdalam taktik untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting tersebut. Laga antara Bahrain dan Indonesia akan digelar pada Kamis 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium Rifah. Timnas Bahrain yang dijuluki The Reds tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk menghadapi Indonesia. Mereka berlatih hampir setiap hari untuk memastikan kesiapan maksimal. Menurut akun Instagram resmi Timnas Bahrain, latihan mereka sudah memasuki tahap pembahasan taktik. Latihan pagi dilakukan di gym, sementara pada malam harinya pelatih Dragan Talajic memimpin sesi latihan yang berfokus pada pemahaman taktik. Latihan pagi dilakukan di gym, tulis unggahan di akun Instagram tersebut. Sesi latihan malam dipimpin langsung oleh pelatih Dragan Talajic, termasuk latihan pemahaman taktik lanjutnya. Sementara itu, timnas Indonesia masih belum berkumpul karena para pemain masih membela klub masing-masing. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa para pemain yang berkompetisi di dalam negeri akan terbang bersama dari Jakarta pada 5 Oktober 2024. Sedangkan pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung bergabung dengan tim di Bahrain sesuai dengan jadwal keberangkatan dari klub masing-masing. Kami rencananya akan kumpul pada 5 Oktober dan berangkat pada 6 Oktober, ujar Sumarji di Jakarta pada minggu lalu. Namun, ia menambahkan bahwa rencana tersebut masih belum final. Nah kan loh, akhirnya dapat karma menohok. Asal-asalan tuduh timnas Indonesia soal naturalisasi yang gak berdasar. Mendadak timnas Cina dilanda musibah besar, dapat kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia. 3 pemain penting dipastikan absen, sampai Branko Ivankovic bingung cari pengganti kah? Itulah Bung, karma itu ada. Makanya jangan asal tuduh aja tanpa dasar jelas, sekarang tahu sendiri dampak besarnya. Hahaha kocak.
Cina menghadapi situasi kurang menguntungkan jelang 2 pertandingan penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Dalam laga ini, Cina dijadwalkan bertemu Australia dan timnas Indonesia. Tim asuhan pelatih Branko Ivankovic pertama-tama akan bertandang ke Adelaide, Australia pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, mereka akan menjamu Indonesia di Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao. Sayangnya, Cina menerima kabar buruk sebelum laga tersebut karena beberapa pemain andalan mengalami cedera. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Branko Ivankovic dalam wawancaranya dengan media Cina Sohu. Ivankovic menyebutkan bahwa 3 pemain dipastikan absen saat melawan Australia, yaitu Wu Lei, Alan, dan Yang Zhexiang. Wu Lei memutuskan untuk menjalani pemulihan secara mandiri di Shanghai, sementara Alan menjalani perawatan di Qingdao. Meski keduanya tidak bisa bermain melawan Australia, masih ada peluang mereka untuk tampil dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Menurut pernyataan Sohu, Wu Lei mengalami cedera kaki dan Ivankovic menjelaskan bahwa Wu Lei memilih untuk tinggal di Shanghai untuk memulihkan cederanya. Alan mengalami cedera yang lebih serius dan memerlukan waktu pemulihan di Qingdao. Sementara itu, Yang Zhexiang dipastikan absen dalam 2 laga melawan Australia dan Indonesia karena cedera paha yang cukup parah. Pemain berusia 29 tahun itu dipastikan tidak bisa berpartisipasi dalam kedua pertandingan ini. Walaupun Alan dan Wu Lei cedera, mereka tetap dimasukkan ke dalam skuad untuk menghadapi Australia dan Indonesia. Branko Ivankovic diharapkan segera menemukan solusi agar timnya tidak semakin terpuruk. Tekanan semakin besar karena Cina tampil buruk dalam 2 pertandingan sebelumnya di babak ketiga. Pada 5 September 2024, mereka kalah telak 0-7 dari Jepang di kandangnya sendiri. Dan 5 hari kemudian, mereka kembali menelan kekalahan 1-2 dari Arab Saudi. Meski lawan hanya bermain dengan 10 orang. Dengan rentetan hasil buruk ini, Ivankovic berada dalam tekanan untuk memperbaiki performa tim, terutama dalam 2 pertandingan mendatang melawan Australia dan Indonesia. Yes, ini baru top. Langkah super gemilang. Semua dilakukan demi tembus posisi kiper utama timnas Indonesia. Hernando Ari dengan sangat tegas dan berani lakukan hal khusus ini jelang gabung skuad Garuda. Mantap Nando. Mental top, tetap lakukan yang terbaik dan bersaing sehat demi timnas Indonesia. Apa yang terjadi sebenarnya di balik layar? Temukan langkah gemilang Hernando yang bisa berdampak besar dalam karirnya di timnas Indonesia. Hernando Ari siap bersaing untuk merebut kembali posisinya sebagai kiper utama timnas Indonesia. Persaingan di posisi penjaga gawang saat ini cukup ketat, terutama setelah Martin Paes yang baru bergabung langsung mendapatkan posisi kiper utama dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Selain itu, ada juga Nado Argawinata, kiper andalan Borneo FC yang menambah persaingan di skuad Garuda. Pelatih Sintayong kini memiliki pilihan kiper yang solid sehingga Hernando harus bekerja keras untuk kembali mendapatkan tempatnya. Ia menyatakan bahwa saat ini dirinya telah meningkatkan porsi latihan agar bisa cepat beradaptasi di timnas. Selain menjalani latihan bersama klubnya Persebaya Surabaya, Hernando juga melakukan program latihan mandiri untuk menjaga kebugaran, terutama karena ia sempat absen dalam 3 pertandingan bersama Persebaya. Persiapan saya berjalan baik. Kami baru saja libur kompetisi, jadi saya mempersiapkan diri dengan latihan mandiri di rumah, kata Hernando Ari. Hari ini saya sudah mulai latihan dengan Persebaya dan besok saya bersama tim akan berkumpul untuk mempersiapkan diri, lanjut Nando. Terkait persaingan di timnas, Hernando mengaku menyambutnya dengan positif. Ia merasa mendapatkan banyak ilmu baru, terutama dari Martin Paes yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Hernando juga sering berdiskusi dengan rekan-rekan di timnas untuk terus berkembang dan memperbaiki performanya. Persaingan berjalan baik, saya banyak belajar dari Paes. Dia juga selalu mengajari saya apa yang saya butuhkan. Saya sering bertanya tentang bagaimana situasi di Eropa, dan saya selalu terbuka untuk belajar dari dia, ungkap Hernando.
Fernando juga menambahkan bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang objektif dalam memilih pemain, dan setiap pemain di timnas siap memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Ini dia, akhirnya terungkap jelas dan gamblang. Ternyata inilah penyebab Shin Tae-yong lebih pilih panggil Hoki Caraka daripada Ramadhan Sananta untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi di balik layar? Dan bagaimana dampak hadirnya Hoki dalam strategi Coach Shin Tae-yong di pertandingan mendatang? Ini dia penjelasannya. Hoki Caraka, bintang muda PSS Sleman, kembali dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut manajer PSS Leonard Tupamahu, keputusan ini sangat wajar mengingat performa Hoki yang semakin membaik bersama tim berjuluk Super Elja di Liga 1 musim ini. Hoki Caraka termasuk dalam daftar 27 pemain yang dipilih untuk memperkuat timnas Indonesia di fase grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober di Bahrain National Stadium dan Cina pada 15 Oktober di Qingdao Youth Football Stadium. Leonard Tupamahu mengatakan bahwa pemanggilan Hoki ke timnas Indonesia sudah pantas karena performanya yang terus meningkat di PSS. Hoki menunjukkan performa yang bagus yang bisa menjadi modal penting untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini terlihat ketika Hoki berhasil mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 PSS Sleman atas Arema FC di Stadion Manahan Solo pada 20 September 2024. Performa Hoki dalam beberapa pertandingan terakhir termasuk mencetak 2 gol bersama klub menjadi alasan utama ia dipanggil kembali ke timnas, ujar Leonard Tupamahu. Saat ini PSS Sleman masih berada di posisi sulit di Liga 1 musim ini, berada di peringkat ke-18 dengan hanya 2 poin dari 7 pertandingan. Mereka mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Meskipun seharusnya memiliki 5 poin, mereka terkena sanksi pengurangan 3 poin. Bikin gempar publik. Gak nyangka sebelumnya. Usai ditahan timnas Indonesia, tiba-tiba timnas Australia panggil pemain keturunan Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kok bisa sih? Sebagus itukah kualitas pemain keturunan Indonesia? Hahaha. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan bagaimana langkah mengejutkan ini bisa pengaruhi persaingan grup C mendatang. Australia sedang memasuki era baru setelah mengalami hasil yang mengecewakan dalam 2 pertandingan awal grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, Australia yang dikenal dengan julukan Sokros kalah di kandang sendiri melawan Bahrain pada 5 September 2024. Kemudian dalam laga kedua, mereka hanya mampu bermain imbang melawan timnas Indonesia pada 10 September 2024. Setelah hasil imbang melawan Indonesia, pelatih kepala Australia Graham Arnold memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Sebagai penggantinya, Federasi Sepak Bola Australia menunjuk Tony Popovich sebagai pelatih baru. Tony Popovich akan menjalani debutnya sebagai pelatih Australia pada pertandingan melawan Cina yang akan digelar pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, Popovich akan memimpin timnya bertanding melawan Jepang di kandang lawan pada Selasa 15 Oktober 2024. Untuk 2 pertandingan penting ini, Popovich telah memanggil 26 pemain ke dalam skuad Australia. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Massimo Luongo, seorang gelandang yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Luongo sendiri lahir di Sydney, Australia, dan memiliki darah Italia dari sang ayah. Massimo Luongo yang saat ini bermain untuk Ipswich Town di Premier League adalah pemain berpengalaman di timnas Australia. Meskipun sebelumnya ia sempat mengumumkan pensiun dari tim nasional pada Desember tahun lalu, untuk fokus pada kesehatannya dan peran pentingnya dalam membantu promosi Ipswich Town. Kini ia siap kembali memperkuat Sokros dalam sisa kualifikasi ini.
Selama karirnya bersama timnas Australia, Luongo telah mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 6 gol.